Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngupas tuntas nih sebuah panduan strategi rekrutmen downline MLM yang bener-bener baru khusus buat 2025 gitu. Pesannya sih jelas banget, lupain deh cara-cara lama kayak cold calling gitu katanya udah nggak ngefek lagi. Jadi panduan ini, wah fokusnya ke pembaruan total. Iya, ini menarik loh. Soalnya sumber ini langsung bilang, ya sekitar 90% kunci sukses rekrutmen zaman sekarang tuh adanya di digital. 90% ya? Wow. Iya, gede banget. Bahkan ada statement kalau misalnya nih, panduan ini ditulis beberapa tahun lalu aja, mungkin 80% isinya udah usang gitu. Ini nunjukin banget betapa cepatnya ya perubahan ini, dan kenapa kita harus adaptasi. Oke. Jadi misi kita sekarang ini ngebongkar gimana caranya Anda bisa berubah nih. Dari yang tadinya mungkin kayak ngejar-ngejar prospek, terus jadi semacam, magnet gitu. Jadi malah dicari sama orang-orang yang berkualitas. Jadi magnet ya? Iya. Nah, fokus utamanya tuh ada di perubahan mindset, terus bangun personal branding yang kuat di dunia maya, sama manfaatin sistem yang otomatis. Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, sebelum kita lompat ke strategi barunya ya, kayaknya penting juga kita pahami dulu, kenapa sih banyak networker yang menurut panduan ini tuh gagal atau ya gitu-gitu aja. Ada 3 kesalahan dasar yang katanya sering banget diulang. Betul. Yang pertama nih, sering banget kejadian terlalu cepat nawarin produk atau perusahaannya. Panduan ini ngegarisbawahi banget, fokusnya harusnya ke solusi yang Anda tawarin. Solusi ya, bukan produknya dulu. Iya, coba deh dipikir, apa sih yang sebenarnya dicari sama calon prospek Anda? Mungkin kan kebebasan finansial, atau mungkin fleksibilitas kerja dari mana aja gitu. Bukan cuma nama perusahaannya atau harga produknya doang kan? Ini penting banget sih. Di era informasi kayak gini, kan orang nyari jawaban buat masalah mereka. Kalau kita langsung jualan, otomatis pertahanan mereka naik kan? Langsung pasang tameng ya? Iya. Tapi kalau kita datang bawa tawaran solusi buat, pain point mereka, nah, pintu komunikasinya biasanya lebih kebuka. Jadi, bukan soal produknya dulu, tapi masalah apa sih yang bisa kita bantu selesaikan? Masuk akal. Terus kesalahan kedua yang disorot itu soal ngabaikan personal branding. Ini katanya krusial banget. Orang itu gabungnya cenderung ke Anda sebagai orangnya, bukan cuma karena perusahaannya doang. Oh, jadi figur kitanya ya? Iya, kepercayaan mereka tuh ke Anda sebagai figur, mungkin sebagai calon mentor gitu. Nah, penekanan ke Anda sebagai pusatnya ini pas banget sama prinsip bangun trust di dunia digital. Orang kan nyari koneksi ya, nyari figur yang bisa dipercaya, yang punya solusi otentik, bukan cuma logo perusahaan. Personal branding ini yang jadi pembeda utama kita dari ribuan networker lain yang mungkin nawarin peluang mirip. Bener juga ya, tanpa itu kita cuma jadi satu di antara banyak gitu ya. Persis, cuma kerumunan aja. Terus yang ketiga nih, kesalahan fatal lainnya terlalu bergantung sama warm market. Tahu kan lingkaran terdekat kayak teman, keluarga? Oh, yang udah kenal ya? Iya. Panduan ini ngingetin, pasar digital itu luasnya nggak ada batasnya global. Kalau cuma ngandelin orang yang udah kenal, ya potensi kita jadi kecil banget. Yang malah bikin nawarin bisnis jadi kaku, atau malah ngerusak hubungan. Iya, nggak enak ya kadang. Banget. Nah, strategi digital ini kan ngebuka akses ke cold market yang gede banget. Orang-orang yang belum kenal tapi mungkin profilnya cocok banget sama kriteria prospek ideal kita. Ini potensi yang sayang banget kalau dilewatin gitu aja. Oke, jadi kita udah tahu nih apa aja yang sebaiknya dihindari. Sekarang mari kita masuk ke fondasi utamanya. Nah, ini bagian yang bikin saya penasaran nih. Gimana sih caranya bangun daya tarik itu jadi magnet prospek tadi? Iya, gimana tuh caranya? Sumber ini tuh nekenin banget penguasaan personal branding sama konsep EEAT. Walaupun EEAT itu kan experience, expertise, authoritativeness, trustworthiness ya. Tapi kayaknya panduan ini lebih fokus ke pengalaman sama keahlian dulu sebagai titik awalnya. Itu pendekatan yang logis sih. Langkah praktis pertamanya, ya tentuin niche sama keahlian spesifik kita. Jangan jadi networker serba bisa yang umum banget. Coba deh jadi spesialis. Oh, jadi lebih fokus ya? Iya, panduan ini kasih contoh menarik. Misalnya, spesialis MLM buat ibu rumah tangga yang pengen penghasilan tambahan dari rumah. Atau mentor MLM khusus Gen Z yang nggak suka jualan konvensional. Dengan spesialisasi gitu, kita jadi lebih nonjol dan lebih gampang narik audiens yang benar-benar nyambung.
Oke. Dan jangan lupain profil kita ya, terutama bagian tentang saya atau bio di medsos atau website. Materi ini nyaranin buat bener-bener dikuatin bagian ini. Oh, profil itu penting ya. Banget. Tunjukin kalau ada sertifikasi, pencapaian yang relevan. Tapi yang paling penting katanya, ceritain pengalaman nyata kita. Gimana perjalanan kita, apa aja yang udah kita lewatin, atau gimana kita udah bantu orang lain. Ini ngebangun kredibilitas awal yang kuat banget. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, personal branding itu bukan cuma polesan luar doang. Ini tentang ngebangun kredibilitas, itu kan expertise and experience-nya. Dan seiring waktu, juga otoritas, authoritativeness, sama kepercayaan, trustworthiness. Jadi elemen I, A, T itu lengkap. Jadi nggak cuma E dan E awal ya? Enggak. Meskipun panduan ini fokus di E sama E awal, tapi A dan T itu biasanya bakal tumbuh alami kalau fondasi pengalaman sama keahlian kita kuat dan kita konsisten nunjukinnya. Orang lama-lama bakal lihat kita sebagai rujukan yang bisa diandalin. Oke, nah lanjut ke soal konten nih. Kuncinya, ubah fokus. Dari yang melulu jualan, jadi ngasih solusi atau nilai. Ada beberapa jenis konten yang direkomendasiin banget. Pertama, konten behind the scenes atau BTS. Oh, kayak ngintip di balik layar gitu ya? Iya, tunjukin proses kerja kita, mungkin tantangannya. Jangan cuma pamer hasil akhir atau gaya hidup doang. Ini katanya bikin kita kerasa lebih manusia, lebih nyambung sama audiens. Konten BTS itu punya kekuatan ngebangun koneksi emosional sih. Audiens jadi ngerasa sedikit kenal sama kita sebagai pribadi, bukan cuma pebisnis. Mereka lihat ada proses, ada perjuangan, sama kayak mereka mungkin. Ini bisa nurunin tempo pertahanan tadi. Benar. Kedua, konten edukasi. Bagikan skill atau pengetahuan yang berguna buat target audiens kita, bahkan kalau nggak langsung nyambung sama produk MLM kita. Contohnya gimana tuh? Misalnya, tips soal kepemimpinan, manajemen waktu, atau bahkan cara naikin PD pas ngomong. Ini nunjukin kita peduli sama perkembangan mereka, bukan cuma pengen ngerekrut doang. Ini strategi value first yang cerdas banget. Kita kasih nilai duluan, ngebangun semacam hutang budi positif gitu ya, dan memposisikan diri sebagai ahli yang nggak pelit ilmu. Orang bakal lebih respect dan mungkin jadi penasaran pengen belajar lebih jauh dari kita. Nah, yang ketiga, ini juga menarik nih, testimoni partner. Ingat ya, ini bukan testimoni pengguna produk, tapi kisah sukses downline atau mitra bisnis yang udah kita rekrut dan bantu kembangin. Oh, jadi cerita sukses tim kita ya? Iya, ceritain perjalanan mereka, gimana kita dampingin mereka capai tujuannya. Ini jadi bukti nyata kemampuan kita sebagai mentor. Testimoni partner ini fungsinya sebagai social proof yang kuat banget ya. Ini nunjukin kalau sistem atau bimbingan kita itu works, beneran jalan. Dan kita emang punya rekam jejak bantu orang lain sukses. Ini jauh lebih meyakinkan daripada sekedar klaim kita sendiri kan? Jelas. Jadi, inti dari strategi attraction marketing yang diusung di sini tuh ya bikin orang datang karena ngelihat kita sebagai sumber solusi, inspirasi, dan bimbingan yang kredibel. Gitu. Oke, jadi branding personal udah mulai dibangun nih. Konten menarik juga udah dibuat. Terus, gimana ngubah semua perhatian ini jadi prospek beneran secara sistematis? Nah, disinilah panduan ini masuk ke strategi sales funnel atau corong penjualan. Ah, sales funnel ya. Ini sering dengar nih. Iya, ini salah satu poin paling penting yang dibahas. Gimana pakai sales funnel sebagai mesin prospek otomatis? Yuk kita urai langkah-langkahnya. Langkah paling awal, jelas ya, narik traffic berkualitas ke mulut corongnya. Kita perlu orang-orang potensial buat masuk ke sistem kita kan? Panduan ini nyebutin pentingnya aktif di medsos, terutama yang visual, kayak Instagram Reels sama TikTok. Kenapa tuh Reels sama TikTok? Karena konten pendek dan menarik katanya lebih gampang viral sekarang. Selain itu, disaranin juga pakai iklan berbayar, contohnya Facebook Ads, yang bisa ditargetin spesifik banget berdasarkan umur, minat, lokasi, bahkan perilaku online. Jadi bisa jangkau audiens lebih luas, tapi tetap relevan. Selain dari platform utama itu, panduan ini juga nyaranin buat aktif di komunitas online yang relevan. Bisa grup Facebook, forum, atau platform lain. Tapi ada catatannya nih. Apa tuh catatannya? Fokus di sana tuh ngasih nilai, jawab pertanyaan, bagi insight. Jangan langsung spamming link atau jualan. Bangun reputasi dulu sebagai anggota komunitas yang ngebantu. Itu pendekatan nanam sebelum nuai ya. Dengan jadi anggota komunitas yang aktif dan ngebantu, kita bangun kepercayaan secara organik.
Orang yang ngerasa kebantu atau terinspirasi sama kita, kemungkinan bakal nyari tahu lebih lanjut tentang kita secara sukarela. Bener banget. Nah, langkah kedua dalam funnel ini namanya lead magnet. Ini kayak umpan berharga yang kita tawarin gratis. Tujuannya buat dapetin izin komunikasi lebih lanjut. Biasanya nama sama email atau nomor WA. Jadi mindahin interaksi dari publik ke privat ya? Iya, tanpa kelihatan maksa jualan di awal. Dan lead magnetnya ini harus sesuatu yang benar-benar dibutuhin dan bermanfaat buat target audiens kita ya. Panduannya ngasih contoh bagus tuh, kayak checklist 7 hari sukses merekrut downline via WhatsApp, atau mungkin e-book gratis, rahasia bangun aset digital di bisnis MLM. Harus praktis dan jawab langsung kebutuhan atau rasa penasaran mereka. Nah, setelah dapat kontaknya nih, masuk ke langkah ketiga. Nurturing, atau memelihara hubungan. Ini penting banget, jangan langsung dihajar tawaran bisnis. Wah, iya tuh. Seringnya langsung ditawarin ya? Nah, materi ini nyaranin buat nyiapin serangkaian pesan, bisa 3-5 email atau pesan WA yang dikirim otomatis dan terjadwal. Tujuannya, bangun kedekatan dan kepercayaan pelan-pelan. Proses nurturing ini jadi jembatannya ya. Pesan pertama biasanya simpel aja, kirim lead magnetnya, bilang makasih udah unduh atau daftar, terus mungkin ajak connect di platform lain buat kuatin engagement. Pesan kedua bisa fokus ke edukasi lanjutan. Mungkin bahas solusi buat tantangan umum yang mereka hadapi. Kayak tips ngatasin penolakan, atau cara ngatur waktu antara kerjaan utama sama bisnis sampingan. Tetap fokus ngasih nilai tambah. Terus, di pesan ketiga, bisa dibagiin cerita inspiratif. Entah itu kisah sukses kita pribadi, atau kisah downline yang profilnya mirip sama target audiens. Ini ngebangun social proof sekaligus harapan kalau mereka juga bisa sukses. Baru deh setelah proses pemanasan ini, mungkin di pesan keempat atau kelima, kita bisa mulai ngasih undangan atau tawaran yang sifatnya lebih eksklusif. Contohnya, undangan khusus ikut webinar gratis atau workshop online yang bakal bahas lebih dalam soal solusi yang kita tawarin. Yang ujungnya ya bisa jadi pintu masuk ke peluang bisnis kita. Logika di balik funnel ini sebenarnya cukup cerdas ya. Ini kayak sistem penyaringan otomatis gitu. Kita narik kerumunan di awal, traffic, terus secara bertahap nyaring siapa yang beneran tertarik lewat lead magnet, terus manasin mereka yang udah tertarik lewat proses nurturing. Jadi lebih efisien ya? Ya, efisiensinya tinggi karena kita cuma perlu interaksi lebih intens sama prospek yang udah nunjukin minat dan punya pemahaman awal tentang apa yang kita tawarin. Proses nurturing ini krusial banget buat bangun hubungan sebelum ngomongin bisnis. Jelas, ini jauh lebih hemat waktu dan tenaga ya dibanding metode lama yang main tembak ke semua orang. Tapi ini juga munculin pertanyaan menarik sih. Gimana caranya jaga keseimbangan antara sistem otomatis yang canggih ini sama sentuhan personal yang otentik? Karena kan pada akhirnya, orang mutusin gabung itu karena ngerasa klik sama orangnya, bukan cuma sistemnya. Pertanyaan bagus, dan panduan ini ternyata juga ngebahas beberapa taktik digital lanjutan sama pentingnya komunikasi yang lebih elegan gitu. Misalnya soal ngadain webinar atau workshop online yang dirancang buat ngasilin konversi tinggi, high converting. Gimana tuh caranya biar high converting? Kuncinya bukan cuma presentasi standar, tapi pilih topik yang benar-benar jawab pain point paling dalam dari prospek kita. Contoh judulnya mungkin 3 langkah praktis ubah followers jadi downline berkualitas. Bukan cuma marketing plan perusahaan X gitu. Iya. Webinar atau workshop ini kan jadi ajang interaksi langsung yang kuat ya, buat bangun trust lebih dalam. Kita bisa jawab pertanyaan live, tunjukin keahlian secara nyata. Panduan ini juga nyinggung format hook, story, offer. Apa tuh hook, story, offer? Awali dengan sesuatu yang narik perhatian, hook, terus bangun koneksi emosional lewat cerita yang relevan, story, nah baru di bagian akhir sampaikan penawaran ke audiens yang udah terlibat. Oke, menarik. Selain itu, ada penekanan soal komunikasi dan closing yang elegan. Maksudnya closing di sini tuh bukan maksa orang beli atau gabung saat itu juga ya, tapi lebih ke proses ngebimbing mereka bikin keputusan yang tepat, tanpa tekanan. Lebih kayak konsultasi gitu. Jadi nggak maksa ya? Enggak. Panduan ini nyaranin teknik bertanya yang spesifik, bukan cuma nasihat umum, dengerin baik-baik. Contoh teknik nanya yang disaranin itu cukup menarik loh. Tanyain sesuatu kayak, dari semua yang udah kita obrolin, apa sih satu hal yang paling bikin Anda khawatir atau ragu buat melangkah maju saat ini? Oh, jadi digali ya keraguannya? Iya, pertanyaan kayak gitu ngebuka pintu buat mahamin keberatan yang sebenarnya. Dan kita bisa ngeresponnya pakai empati, bukan debat kusir.
Ini soal menggali bukan maksa. Tepat sekali. Fokusnya geser jadi ngebantu prospek ngambil keputusan terbaik buat diri mereka. Bukan cuma demi target rekrutmen kita. Pendekatan ini rasanya lebih etis ya, dan hasilnya bisa lebih jangka panjang. Teknik bertanya yang fokus ke kekhawatiran itu nunjukin kita peduli dan pengen bantu ngatasin hambatan mereka. Bukan cuma ngejar yes. Ini bangun fondasi hubungan yang lebih solid. Nggak peduli mereka join saat itu atau enggak. Nah, terakhir nih, panduan ini juga nggak lupa ngingetin soal membangun hubungan jangka panjang. Proses rekrutmen itu kan baru langkah awal ya. Biar bisnis MLM tumbuh sehat, perlu ada sistem onboarding. Onboarding itu apa ya? Semacam pelatihan atau panduan awal gitu yang jelas dan efektif buat anggota tim baru. Bagusnya, sebagian proses ini kata panduan ini juga bisa diotomatisasi. Oh, jadi nggak cuma rekrut aja ya? Enggak, dan bukan cuma onboarding anggota baru. Motivasi sama ngasih pengakuan, recognizing, ke tim yang udah ada secara digital juga penting. Bisnis MLM yang awet itu bukan cuma soal gencar ngerekrut, recruiting, tapi juga soal jaga dan ngembangin tim yang udah ada, retention. Tim yang ngerasa dihargai dan didukung cenderung lebih produktif dan loyal kan? Pastinya. Jadi, kalau kita rangkum semua ini ya, apa artinya buat Anda yang mungkin lagi jalanin atau ngelirik bisnis MLM? Pesannya kuat banget. Strategi rekrutmen di 2025 itu nuntut transformasi digital penuh. Total ya perubahannya? Iya, cara-cara lama yang capek dan seringkali nggak efektif itu sebaiknya mulai ditinggalin deh. Kunci suksesnya, menurut panduan ini, ada di 2 hal utama. Bangun personal branding yang otentik sebagai magnet, terus didukung sama sales funnel otomatis buat narik, nyaring, sekaligus ngebina prospek berkualitas. Bener banget. Fokusnya geser drastis dari kuantitas ngontak sebanyak mungkin orang secara acak ke kualitas, yaitu narik orang yang tepat dan bangun hubungan mendalam sama mereka. Strategi full funnel digital ini memungkinkan kita kerja lebih cerdas, smarter, bukan cuma lebih keras, harder. Kayak yang ditekankan di akhir panduan ini ya, dengan nerapin strategi full funnel digital ini secara konsisten, Anda nggak lagi perlu ngejar-ngejar. Sebaliknya, prospek yang termotivasi dan berkualitas yang bakal nyari dan nanya, gimana cara gabung sama Anda? Wah, itu impian semua networker kayaknya ya. Hahaha, iya. Saran konkretnya, mulai bangun personal branding Anda secara strategis hari ini dan lihat gimana jaringan Anda bisa tumbuh secara eksponensial. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, ada satu hal yang menarik buat direnungkan, yang muncul dari diskusi kita soal otomatisasi sama branding ini. Apa tuh? Dengan pergeseran yang kuat banget ke arah digital, sistem otomatis, dan penekanan pada personal branding yang terstruktur, gimana caranya Anda bisa mastiin keaslian diri Anda tetap kelihatan? Gimana caranya imbangin efisiensi mesin funnel sama sentuhan personal yang tulus, yang bikin orang ngerasa benar-benar nyambung dan pengen gabung sama Anda sebagai pribadi, bukan cuma sebagai bagian dari sebuah sistem. Mungkin disitulah letak kunci pembeda yang paling hakiki di era digital ini.